Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, pagi ini hari Selasa 21 Maret 2023 saya bertandang ke rumah aktivis perempuan dan anak Kabupaten Ketapang, Mbak Herlisa Persianti. Nah, ini sehubungan dengan kasus narkoba yang makin marak, di mana Polres Ketapang berhasil menjaring 30 pengguna yang diduga akan melakukan transaksi narkoba dan 2 bandar yang ditangkap, dan adanya ungkapan data dari Kalapas Pak Ali Imran bahwa 50% penghuni Lapas Ketapang adalah pengguna narkoba, atau setelah diputus ingkrah bahwa mereka sebagian besar adalah pengguna narkoba. Pertanyaan kita adalah bagaimana penanganan mereka semua ini? Nah, karena di Kabupaten Ketapang belum ada BNN Kabupaten. Nah, Mbak Elisa, kemarin yang terjaring razia itu adalah ada anak dan perempuan. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, Bang Yasmin Umar, sebelumnya saya menyapa masyarakat Kabupaten Ketapang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terkait pemberitaan kemarin bahwa sebenarnya ada peristiwa dari penangkapan dari penegak hukum kita dari Polres Ketapang, bahwa memang ditemukan mereka yang sebagian adalah pengguna dan kemudian ada sebagian juga yang masih hasil tesnya belum tidak terdapat hasil tes yang positif. Tapi menyangkut anak dan perempuan ini, bukan saja anak dengan perempuan, tapi sebenarnya seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang memang berangkat dari kasus yang kemarin. Sebenarnya memang sudah tanda kutip ini Bang Yasmin, sudah memang harus serius. Perhatian kita semua, baik dari pemerintah daerah ataupun kita juga, masyarakat juga sama-sama mempunyai peran dalam arti untuk pencegahan supaya masalah peredaran gerak narkotika ini tidak semakin berlanjut. Nah, ini terkait yang anak, apalagi ini perempuan, yang memang sangat miris karena menyangkut anak ini memang generasi awal sepertinya semacam target bahwa menggerus nih dari generasi kita nih yang paling muda, dari anak-anak ini, karena gampang membuat kecanduan itu gampang, dan kemudian untuk menjadikan mereka juga sebagai pengedar itu sepertinya gampang sudah jadi incaran, sehingga kita memang harus konsentrasi memang benar untuk mengatasi persoalan ini. Nah, bagaimana untuk yang Kabupaten Ketapang, apa yang disampaikan oleh Kalapas itu data bahwa sebagian besar kasus yang ada di Lapas Ketapang itu adalah mereka yang terjerat pada kasus peredaran narkoba. Mungkin Kabupaten Ketapang ini sudah perlu adanya satu badan yang memang khusus menangani artinya menangani persoalan terkait masalah narkoba ini. Nah, bukan tanpa alasan, karena mungkin mereka yang berproses secara hukum mungkin dalam catatan yang terlapor atau tertangkap cuma segitu aja, tapi miris. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa menjadi pengedar narkoba? Bagaimana anak-anak bisa menjadi pengguna? Ketergantungan mereka sudah sulit untuk diatasi Mungkin orang tua mereka tidak tahu apa mau mengatasi persoalan ketergantungan anak ini, tidak ada cara atau tempat, bahkan tempat yang ada di Kabupaten Ketapang ini bagaimana supaya bisa merehabilitasi yang mereka yang sudah terlanjur menjadi pengguna. Nah, sehubungan dengan itu mungkin kita juga mendorong nih pemerintah Kabupaten Ketapang. Sepertinya saya lihat di pemberitaan beberapa waktu lalu Bapak Sekda juga sudah konsen sepertinya akan diadakan BNNK di Kabupaten Ketapang ini. Nah, kemudian mungkin kita juga harus melihat ada satu perda terkait fasilitasi untuk pencegahan termasuk masalah narkoba ini. Kita masih ada juga perda. Adakah perdanya? Ya, ada. Perda itu nomor 8 tahun 2018. Nah, dalam perda itu juga didorong juga untuk adanya BNNK, karena nanti
perannya itu dari pemerintah daerah itu bisa berkoordinasi sehubungan dengan sudah adanya badan ini, apapun akan dilakukan sehubungan termasuk pencegahan, termasuk juga untuk penanganannya, kemudian menjaring kerjasama dengan pihak-pihak mana dalam rangka menjadikan Ketapang ini menjadi yang bersinar, artinya bersinar narkoba banyak. Untuk yang perempuan ini juga ya, saya pikir kita juga harus ini ya, mungkin hal ini gampang ya, apalagi yang perempuan menjadi pengedar narkoba. Ya, banyak dari yang kasus yang terungkap itu. Itu kan sudah harus menjadi perhatian. Kenapa perempuan-perempuan kita justru mereka tertarik untuk melakukan bisnis seperti ini? Mungkin dipandang itu gampang ya, gampang, tidak seperti yang bisnis-bisnis lain. Tapi apakah ini harus tetap berlanjut? Tidak juga. Biasanya mereka pengedar, juga mereka adalah pemakai. Nah, kemudian harus dipikirkan juga, jika seorang ibu sudah berada pada posisi seperti ini, bagaimana dengan anak-anak mereka? Mereka juga akan lepas dari jerat-jerat hal yang seperti ini. Nah, itu kita tidak bisa lagi untuk berdiam diri dengan harapan kita bahu-membahu, baik tidak hanya dari penegak hukum aja yang untuk mengatasi ini, tapi masyarakat juga punya peran ya, dari orang tua, kemudian lingkungan masyarakat sekitar, tidak terlepas dari pemerintah daerah, kemudian ada organisasi yang mungkin ada lembaga rehabilitasi mungkin yang ada ya, tapi harus tersertifikasi untuk lembaga rehabilitasi penanggulangan masalah ketergantungan narkoba ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mbak Yasmin Umar. Iya. Dan kalau kita lihat kasus-kasus yang ada itu sebenarnya yang artinya berhasil ditangkap teman-teman di Polres itu dan akhirnya diputuskan di pengadilan, ini kan merupakan fenomena gunung es ya sebenarnya. Jadi sebenarnya betapa banyaknya. Dan kalau saya melihat komentar-komentar dari netizen di Soros 10 itu, wah, mereka agak pesimis gitu ya dengan upaya pemberantasan ini. Tetapi bagaimanapun ini kan harus dilakukan terus ya, tidak bisa membiarkan. Dan Kapolres Ketapang Pak Laba Meliala sudah memberikan jaminan bagi masyarakat yang berani melapor, itu akan mendapat mendapat backup dari Polres. Nah, Mbak Lisa melihatnya seperti apa ini? Karena masyarakat ini ada kemungkinan mereka takut gitu loh. Iya. Baik, jadi memang apa yang disampaikan ya, artinya kasus yang memang akhirnya berakhir di proses hukum dan mereka harus dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan Ketapang itu, ya memang seperti fenomena gunung es. Nah, itu kan sebagian kecil. Sebagian kecil saja ya, artinya yang terungkap. Dan apakah setiap mereka, baik pengedar kemudian mereka terutama pemakai, apakah hal ini akan berakhir dengan proses hukum setelah mereka berada di lembaga pemasyarakatan? Karena orang-orang ini muara akhirnya bukan hanya di lembaga pemasyarakatan, tapi juga perlu adanya rehabilitasi untuk mereka, supaya tidak ada lagi pengulangan. Ketergantungnya minimal berkurang, pulih namanya, sembuh total mungkin tidak ya, tapi pulih dulu, sehingga mereka ada keinginan memang kemudian harus disembuhkan, dipulihkan itu, supaya efek ketergantungan tidak ada dan tidak akan mengulangi hal-hal yang lainnya. Kemudian menyangkut sudah maraknya, mungkin netizen juga pesimis tadi untuk seperti ini, mereka tahu mungkin di lingkungan. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres itu kita sangat apresiasi. Masyarakat, ayo kita lapor, nggak usah takut. Artinya jaminan untuk dirahasiakan siapa yang melapor itu sudah ada ya dari penegak hukum. Kemudian Bang Yasmin, mungkin kita sudah mulai harus memetakan di manakah sebenarnya lokasi-lokasi rawan seperti itu. Dalam rangka apa? Tindakan tepat nih, tindakan tepat bagaimana yang harus kita lakukan di basic-basic yang memang rawan-rawan narkoba ini. Walaupun tidak mengabaikan tempat yang lain, karena preventif yang utama. Pencegahan itu tidak bisa diabaikan. Kalau sifatnya merehab atau menyembuhkannya itu yang sudah terjadi ya, tapi walau bagaimana kan juga ada. Nah, itulah
dalam rangka kita perlunya pencegahan bahkan penanganan ya, kemudian segala sesuatu yang terkait menjadikan Ketapang ini bukan menjadi tempat yang apa ya, yang empuk ya seperti untuk peredaran narkoba ini, ya kita sangat mendorong lah supaya BNRK Kabupaten Ketapang ini segera ada, kemudian tempat rehabilitasi juga mungkin harus kita pikirkan, karena jauh ya tempat untuk mereka melakukan rehabilitasi ini harus keluar Ketapang. Yeah. Mungkin sudah perlulah, sudah waktunya daripada ya ini berlanjut dan kita harus segera selamatkan generasi kita ini. Oke, Mbak Lisa, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sudah 10 menit. Yasmin Umar untuk Sorot 10.